kitab halal dan haram, yaitu kitab keempat dari rubu adat kebiasaan dari kitab Ihya Ulumuddin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala pujian bagi Allah yang menjadikan insan dari tanah melekat dan kering. Kemudian, Ia menyusun bentuknya dalam bentuk yang amat baik dan dalam kesederhanaan yang amat sempurna. Kemudian Ia menyajikannya pada pemulaan kejadiannya dengan susu yang dibersihkan dari antara tai dan darah, susu yang bersih seperti air pancuran. Kemudian Ia memeliharakannya dengan apa yang diberikan dari rezeki yang baik, dari segala yang membawa kepada kelemahan dan kehancuran. Kemudian mengungkung nafsu syahwatnya yang melampaui batas dari pelanggaran dan perkosaan, dan memaksakannya dengan yang diharuskan kepadanya mencari makanan yang halal, dan menghancurkan dengan pecahnya nafsu syahwat itu akan tentara setan yang selalu berusaha untuk menyesatkan. Sesungguhnya tentara setan itu mengalir dari anak Adam pada tempat mengalir darah yang cair. Maka disempitkannya kepada anak Adam itu kemegahan halal yang berlaku dan berjalan. Apabila tidak dicerai-beraikannya sampai kepada urat yang paling dalam, selain oleh nafsu syahwat yang condong kepada kekerasan dan kelepasan, maka tinggallah anak Adam itu untuk apa yang diikatkan oleh nafsu syahwat dengan ikatan halal, dalam keadaan kecewa dan merugi. Tak ada baginya yang menolong dan yang membantu. Dan selawat kepada Muhammad yang memberi petunjuk dari kesesatan dan kepada keluarganya yang sebaik-baiknya. Anugerahilah kiranya keselamatan yang sebanyak-banyaknya. Adapun kemudian, maka sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, mencari yang halal itu wajib fardu atas semua orang muslim. Hadits ini diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kewajiban ini, bila dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang lain, adalah yang paling ditolak oleh akal untuk memahaminya dan yang paling berat kepada anggota badan untuk melaksanakannya. Dan karena itulah, ia terbenam secara keseluruhan pada pengetahuan dan perbuatan. Dan jadilah ketaburan pengetahuannya itu sebab bagi terbenam pelaksanaannya. Karena disangka oleh orang-orang bodoh bahwa yang halal itu tidak ada, dan jalan untuk sampai kepadanya tertutup, dan tak ada lagi dari yang halal yang baik selain air sungai Al-Furat dan rumput yang tumbuh pada tanah yang tak berpunya. Selain dari itu, telah dikotorkan oleh tangan-tangan pelanggar dan dirusakkan oleh muamalah-muamalah jual beli yang merusakkan. Maka apabila sulit memperoleh kecukupan dengan rumput dari tumbuh-tumbuhan, niscaya tidak adalah jalan yang masih tinggal, selain daripada berlapang-lapang pada yang diharamkan. Maka mereka pun melemparkan yang maha penting ini dari agama akan pokoknya, dan tiada mereka mengetahui lagi di antara harta-harta itu pemisahan dan perceraian. Alangkah jauhnya dari kebenaran. Sedang yang halal itu terang dan yang haram itu terang. Dan di antara keduanya adalah hal-hal yang syubhat, diragukan. Dan senantiasalah yang tiga ini berdampingan. Bagaimanapun keadaan itu tukar bertukar. Manakala adalah ini suatu bid'ah yang diada-adakan, yang telah merata kemelaratannya pada agama dan beterbangan rabuk apinya kepada orang banyak. Niscaya wajiblah membuka tutup dari kerusakannya dengan memberi petunjuk kepada pengetahuan yang membedakan antara halal, haram dan syubhat, diragukan, secara meyakinkan dan menjelaskan, dan tidak dikeluarkan oleh penyempitan dari segi kemungkinan. Dan akan kami jelaskan yang demikian itu dalam 7 bab. Bab pertama, tentang keutamaan mencari yang halal dan mencela yang haram, dan tingkat-tingkat halal dan haram. Bab kedua tentang tingkat-tingkat syubhat, diragukan, perkembangannya dan pembedaannya dari halal dan haram.
Bab ketiga, tentang pembahasan pertanyaan penuh perhatian, kelengahan dan tempat-tempat penyangkaan syubhat diragukan pada halal dan haram. Bab keempat, tentang cara keluarnya orang yang bertaubat dari kezaliman-kezaliman kehartaan. Bab kelima, tentang harta kurniaan dan pemberian sultan-sultan, apa yang halal dan yang haram daripadanya. Bab keenam, tentang masuk dan bercampur baur dengan sultan-sultan. Bab ketujuh, tentang persoalan-persoalan yang bercerai-berai. Bab pertama, tentang keutamaan yang halal dan pencelaan yang haram, dan penjelasan berbagai macam yang halal, tingkat-tingkatnya dan berbagai macam yang haram dan tingkat-tingkat penjagaan diri wara padanya. Keutamaan yang halal dan pencelaan yang haram. Allah Ta'ala berfirman, makanlah dari yang bagus-bagus dan kerjakanlah yang baik-baik. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 51. Allah Ta'ala menyuruh makan dari yang bagus-bagus sebelum bekerja, dan dikatakan bahwa yang dimaksud ialah yang halal. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, salah, yang tidak halal. Surat 2 Al-Baqarah ayat 188. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan cara zalim, sesungguhnya mereka akan memakan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala. Surat 4 An-Nisa ayat 10. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba, kalau kamu betul-betul orang yang beriman. Surat 2 Al-Baqarah ayat 278. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan kalau kamu tidak melakukannya, ketahuilah ada peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 279. Dan kemudian Allah Ta'ala menyambung, dan kalau kamu taubat kembali kepada aturan Allah, maka kamu berhak atas pokok uangmu. Surat 2 Al-Baqarah ayat 279. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan siapa yang kembali pula mengerjakannya, mereka itulah isi neraka, mereka tetap di dalamnya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 275. Allah Ta'ala menjadikan orang pemakan riba pada awal keadaannya dimaklumkan dengan memerangi Allah dan pada akhir keadaannya dibawa ke neraka. Ayat-ayat yang datang mengenai yang halal dan yang haram adalah tidak terhitung banyaknya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi bersabda, mencari yang halal itu adalah wajib, fardu atas tiap-tiap orang Muslim. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu adalah fardu atas tiap-tiap orang Muslim. Lalu sebahagian ulama berkata bahwa yang dimaksudkan dengan ilmu itu ialah ilmu mengenai yang halal dan yang haram dan dijadikannya maksud dari kedua hadits itu satu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berusaha untuk keluarganya dari harta yang halal, maka adalah ia seperti orang yang berjihad fisabilillah. Dan barang siapa mencari dunia yang halal dalam menjaga diri dari yang haram, niscaya adalah ia pada derajat orang-orang syahid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memakan yang halal 40 hari, niscaya dianugerahi Allah nur dalam hatinya dan dialirkan mata air hikmat dari hatinya kepada lidahnya. Dan pada suatu riwayat tersebut niscaya dianugerahi Allah padanya zuhud di dunia. Dan diriwayatkan bahwa saat meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya bermohon kepada Allah Ta'ala untuk menjadikan saat itu diterima doanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, baguskan makananmu, niscaya diterima doamu.
Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang loba kepada dunia, lalu beliau bersabda, banyaklah orang yang centang perenang, berdebu, yang lari ke sana kemari dalam perjalanan jauh, makanannya haram, pakaiannya haram, dan selalu memakan yang haram, yang mengangkatkan kedua tangannya, lalu mendoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, maka bagaimanakah diterima doanya itu karena yang demikian? Dan pada hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah mempunyai malaikat pada Baitul Maqdis yang menyerukan tiap-tiap malam, barang siapa memakan yang haram, niscaya tidak diterima daripadanya sarif dan adil. Maka ada ulama yang mengatakan sarif itu ialah perbuatan sunat dan adil ialah perbuatan fardu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membeli kain dengan harganya 10 dirham, dan dalam harganya itu 1 dirham haram, niscaya tidak diterima oleh Allah akan salatnya selama sesuatu dari kain itu masih ada padanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiap-tiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka api nerakalah yang lebih utama dengan daging itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tiada menghiraukan dari manakah ia memperoleh harta itu, niscaya Allah tidak menghiraukan dari manakah ia dimasukkan ke neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibadah itu 10 bahagian, 9 bahagian daripadanya pada mencari yang halal. Hadits ini diriwayatkan sebagai hadits marfu, diangkatkan sampai kepada Nabi, dan hadits mauquf pula yang terhentinya sampai kepada sebahagian sahabat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperoleh harta dari perbuatan yang berdosa, lalu dipergunakannya uang itu untuk menyambung silaturahim atau bersedekah dengan uang itu atau membelanjakannya pada sabilullah, niscaya dikumpulkan oleh Allah itu semuanya, kemudian dilemparkannya ke dalam neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik agamamu ialah wara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjumpai Allah dengan wara, niscaya dianugerahi Allah padanya pahala Islam semuanya. Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam setengah kitab-kitabnya, adapun orang-orang wara, maka aku malu menghitung amalan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedirham dari riba adalah lebih berat pada sisi Allah dari 30 zina dalam Islam. Dan pada hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah, perut besar itu adalah kolam bagi badan dan urat-urat itu datang kepadanya. Apabila perut besar itu sehat, niscaya keluarlah segala urat dengan sehat. Dan apabila ia sakit, niscaya keluarlah urat-urat itu dengan sakit. Dan makanan dalam agama adalah seperti fondasi dalam bangunan. Apabila fondasi itu telah teguh dan kuat, niscaya bangunan itu melurus dan meninggi. Dan apabila fondasi itu lemah dan membengkok, niscaya runtuh dan jatuhlah bangunan. Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah orang yang mendirikan bangunannya di atas dasar takwa dan kerelaan Allah? Itukah yang lebih baik ataukah orang yang mendirikan bangunannya di pinggir jurang yang akan runtuh lalu ia jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Dan Allah tiada memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Surat 9 At-Taubah ayat 109. Dan pada hadits tersebut barang siapa mengusahakan harta dari yang haram, maka kalau ia bersedekah dengan harta itu, niscaya tidak diterima, dan kalau ditinggalkannya di belakangnya, niscaya adalah menjadi perbekalannya ke neraka. Dan telah kami sebutkan sejumlah hadits pada kitab adab berusaha yang membuka keutamaan mengusahakan yang halal.
Adapun atsar, kata-kata para sahabat dan ulama-ulama terdahulu, maka telah datang berita bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu minum susu dari usaha hambanya. Kemudian ia bertanya kepada hambanya, dari mana diperoleh susu itu? Maka hamba itu menjawab, aku bernujum bagi suatu kaum, lalu mereka berikan susu itu kepadaku. Lalu Abu Bakar memasukkan anak jarinya ke dalam mulut dan jadilah beliau muntah-muntah, sehingga aku menyangka nyawanya akan keluar. Kemudian beliau berdoa, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku meminta kemaafan kepadamu daripada yang dibawa oleh urat-urat dan yang bercampur di dalam perut. Dan pada sebahagian hadits bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan yang demikian. Lalu beliau bersabda, apakah tidak kamu ketahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq tidak masuk ke dalam rongga tubuhnya melainkan yang baik? Begitu pula Umar radhiyallahu anhu minum dari susu unta zakat karena tersalah, maka beliau memasukkan anak jarinya dan memuntah. Aisyah berkata, sesungguhnya kamu melupakan daripada ibadah yang utama, yaitu wara. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, jikalau kamu mengerjakan salat seperti busur melengkung dan kamu berpuasa sehingga kamu seperti anak panah kekurusan, niscaya tidaklah itu diterima daripada kamu, melainkan dengan wara yang mendiding. Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu berkata, tidaklah diperoleh oleh orang yang memperoleh selain orang yang berpikir dengan akal akan apa yang masuk ke dalam rongga tubuhnya. Al-Fudail berkata, barang siapa mengetahui akan apa yang masuk ke dalam rongga tubuhnya, niscaya ia dituliskan oleh Allah sebagai orang sidik. Dari itu, maka perhatikanlah pada siapa engkau memakan pagi. Wahai orang yang patut dikasihani, ada orang yang menanyakan kepada Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu, mengapakah Tuhan tidak meminum air Zam-Zam? Lalu beliau menjawab, jikalau aku mempunyai timba, niscaya aku minum daripadanya. Sufyan Ats-Tsuri radhiyallahu anhu berkata, barang siapa membelanjakan dari yang haram pada mentaati Allah, niscaya adalah ia seperti orang yang mensucikan kain yang bernajis dengan kencing. Dan kain yang bernajis itu tidaklah dapat disucikan selain oleh air. Dan dosa tidak akan ditutup selain oleh yang halal. Yahya bin Ma'az berkata, taat itu adalah suatu khazanah gudang dari khazanah Allah, melainkan bahwa kuncinya adalah doa dan gigi doa itu ialah suap-suap makanan halal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak diterima oleh Allah salat seseorang yang di dalam rongga tubuhnya ada yang haram. Sahil At-Tusturi berkata, tidak akan sampai seorang hamba kepada hakikat makna iman sehingga ada padanya 4 perkara: mengerjakan yang fardu, wajib dengan yang sunat, memakan yang halal dengan wara, menjauhkan yang larangan dari zahir dan batin, dan sabar di atas yang demikian, sampai kepada mati. Dan beliau berkata lagi, barang siapa bukai akan memperoleh kasyaf pembukaan hijab dengan tanda-tanda orang-orang sidik, maka janganlah ia memakan selain yang halal dan jangan bekerja selain pada yang sunat atau pada yang darurat. Dan ada ulama yang mengatakan, barang siapa memakan syubhat diragukan 40 hari, niscaya gelaplah hatinya. Dan itu adalah penakwilan, penafsiran firman Allah Ta'ala, jangan berpikir begitu. Bahkan, apa yang telah mereka kerjakan itu menjadi karat bagi hati mereka. Surat 83 Al-Mutaffifin ayat 14. Ibnul Mubarak berkata, mengembalikan sedirham dari harta syubhat diragukan adalah lebih menyukakan aku daripada aku bersedekah dengan 100.000 dirham, 100.000 dan 100.000, sehingga sampai kepada 600.000.
Setengah salaf berkata bahwa hamba itu memakan akan sesuatu makanan lalu jantungnya terbalik-balik maka busuk. Sebagaimana busuknya kulit yang disamak dan tidaklah kembali kepada keadaannya semula selama-lamanya. Sahal radhiyallahu anhu berkata, barang siapa memakan yang haram, niscaya durhakalah segala anggota tubuhnya. Ia mau atau ia enggan, ia tahu atau ia tidak tahu. Dan barang siapa makanannya itu halal, niscaya ia ditaati oleh segala anggota tubuhnya dan diberi taufik kepada kebajikan. Sebahagian salaf berkata, sesungguhnya suap pertama yang dimakan oleh hamba dari yang halal, maka diampunkan apa yang terdahulu dari dosanya. Dan barang siapa menegakkan dirinya pada tempat kehinaan pada mencari yang halal, niscaya berjatuhanlah segala dosanya daripadanya. Seperti berjatuhan daun kayu kering. Diriwayatkan pada beberapa atsar orang-orang terdahulu, bahwa seorang juru nasihat mubaligh adalah apabila ia duduk di hadapan orang banyak, lalu berkata, ulama itu menghilang daripadanya 3 perkara. Jikalau ia beriktikad keyakinan bid'ah yang diada-adakan, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama dia karena ia berbicara dari lidah setan. Kalau ia bermakanan jahat, maka ia berbicara dari hawa nafsu. Maka kalau ia tidak berketetapan akal, niscaya dengan perkataannya itu lebih banyak merusak daripada yang memperbaiki. Maka janganlah kamu duduk-duduk bersama dia. Dan pada beberapa kabar yang terkenal dari Ali radhiyallahu anhu dan lainnya, bahwa dunia itu, yang halalnya ialah hisab dihitungkan, dan yang haramnya ialah azab. Dan yang lain-lain menambahkan, dan syubhat diragukannya ialah kitab cacian. Dan diriwayatkan bahwa setengah orang-orang solih menyuguhkan makanan kepada setengah abdal para wali, lalu tidak mau memakannya. Maka orang solih itu menanyakan kepada abdal tersebut. Lalu abdal itu menjawab, kami tidak akan memakan, melainkan yang halal. Maka karena itulah hati kami menjadi lurus, keadaan kami berkekalan baik, kami memperoleh kasiaf akan alam malakut dan kami menyaksikan akan akhirat. Dan kalaulah kami memakan dari apa yang kamu makan 3 hari, niscaya tidaklah kami kembali kepada sesuatu dari ilmu yakin dan hilanglah khauf, takut kepada Allah dan penyaksian, musyahadah dari hati kami. Maka berkata seorang laki-laki kepada abdal itu, sesungguhnya aku berpuasa untuk masa dan menghatamkan Al-Quran pada tiap-tiap bulan 30 kali. Maka abdal itu menjawab kepadanya, minuman ini yang engkau lihat aku minumnya dari malam tadi adalah lebih menyukakan kepadaku daripada 30 kali hatam Al-Quran dalam 300 rakaat dari amalanmu. Dan adalah minumannya itu dari susu kijang hutan. Adalah di antara Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Mu'in persahabatan yang sudah lama. Lalu Ahmad bin Hanbal tidak bercakap-cakap lagi dengan Yahya bin Mu'in itu ketika beliau mendengar Yahya mengatakan, sesungguhnya aku tiada akan meminta pada seseorang suatu pun. Dan kalau diberikan kepadaku sesuatu oleh setan, niscaya aku akan makan. Sampai Yahya itu meminta maaf dan berkata, aku hanya bermain-main saja. Maka menjawab Ahmad bin Hanbal, engkau bermain-main dengan agama. Apakah engkau tidak tahu bahwa makan itu setengah dari agama yang didahulukan oleh Allah dari amalan solih? Lalu beliau membaca firman Allah Ta'ala, makanlah yang bagus-bagus dan kerjakanlah yang baik-baik. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 51. Dan menurut kabar bahwa sesungguhnya tertulis dalam Taurat, barang siapa tidak memperdulikan dari mana makanannya, niscaya tidak diperdulikan oleh Allah. Dari pintu yang mana dari neraka ia dimasukkan.
dari Ali radhiyallahu anhu bahwa beliau tidak memakan sesuatu makanan setelah terbunuh Utsman radhiyallahu anhu dan rumahnya menjadi rampasan, selain makanan yang dicapkan karena takut dari makanan syubhat diragukan. Al-Fudail bin Iyad Ibnu Uyainah dan Ibnul Mubarak berkumpul pada Wahid bin Al-Wad di Makkah. Maka mereka menyebutkan rutab kurma yang belum kering. Lalu menjawab Wahib, rutab adalah makanan yang amat aku sukai kecuali aku tidak memakannya, karena bercampur rutab Makkah itu di kebun-kebun yang berbau musang jabat dan lainnya. Lalu menjawab Ibnul Mubarak, kalau engkau pandang seperti ini, niscaya sempitlah roti kepadamu. Maka Wahib bertanya, apakah sebabnya? Ibnul Mubarak menjawab, sesungguhnya pokok-pokok kehilangan sudah bercampur baur dengan orang-orang sufi. Mendengar itu, lalu Wahib jatuh pingsan. Maka berkata Sufyan Ibnu Uyainah, engkau bunuh laki-laki ini? Ibnul Mubarak menjawab, tidak, aku bermaksud selain untuk memudahkan kepadanya. Tatkala Wahib telah sembuh, lalu ia berkata, milik Allah di atas diriku tidak akan memakan roti selama-lamanya sehingga aku menemuinya. Wahib bercerita seterusnya bahwa ia meminum susu. Ia berkata, maka dibawa oleh ibunya susu kepadanya. Maka ia bertanya kepada ibunya tentang susu itu. Ibunya menjawab, susu itu dari kambing suku Anu. Lalu ia menanyakan tentang harganya dan dari mana mereka memperoleh harganya itu. Maka ibunya pun menerangkannya, tatkala susu itu didekatkannya ke mulutnya. Lalu Wahib bertanya lagi, dari mana kambing itu digembalakan? Ibunya diam, tidak menjawab. Maka Wahib tidak jadi meminumnya, karena kambing itu digembalakan dari tempat yang padanya ada hak orang-orang Islam. Maka ibunya berkata, minumlah, sesungguhnya Allah akan mengampunkan dosamu. Wahib menjawab, aku tidak suka diampunkan dosaku, sedang aku telah meminumnya. Maka aku memperoleh pengampunannya dengan berbuat kemaksiatan kepadanya. Bishr al-Hafi radhiyallahu anhu adalah dari orang wara. Lalu orang menanyakan kepadanya, dari manakah Tuan makan? Ia menjawab, dari mana kamu makan? Tetapi tidaklah orangnya memakan, di mana ia menangis, seperti orangnya memakan, di mana ia tertawa. Dan seterusnya, ia berkata, tangan itu lebih pendek dari tangan dan suap itu lebih kecil dari suap. Begitulah adanya mereka itu menjaga diri dari syubhat-syubhat diragukan, jenis-jenis halal dan cara-cara masuk. Ketahuilah kiranya bahwa penguraian halal dan haram itu sesungguhnya yang bertugas menjelaskannya ialah kitab-kitab fikih, dan mencukupilah bagi seorang murid tanpa memanjangkannya dengan mempunyai makanan tertentu yang dikenal dengan fatwa akan halalnya, di mana ia tidak memakan yang lain daripadanya. Adapun orang yang berluas-luas makanannya dari beberapa segi yang bermacam-macam, maka berhajatlah ia kepada ilmu tentang yang halal dan yang haram semuanya. Sebagaimana telah kami uraikan dalam kitab-kitab fikih, lem bentuk pembahagian, yaitu bahwa harta itu sesungguhnya haram. Ada kalanya karena sesuatu pengertian pada bendanya atau karena sesuatu kecederaan dalam segi mengusahakannya. Bahagian pertama, yang haram lantaran sesuatu sifat pada bendanya, ialah seperti hamar. Babidel, penguraiannya ialah bahwa segala benda yang dimakan di atas permukaan bumi ini tidak melampaui dari 3 bahagian. Ada kalanya dari benda-benda tambangan seperti garam, tanah liat atau dari tumbuh-tumbuhan atau dari hewan-hewan. Adapun benda-benda tambangan, maka yaitu bahagian-bahagian dari bumi dan semua yang keluar daripadanya. Maka tidaklah haram memakannya.
kecuali dari segi yang mendatangkan kemelaratan kepada yang memakannya. Pada sebahagiannya adalah apa yang berlaku pada racun dan roti. Kalau mendatangkan kemelaratan, niscaya haramlah memakannya. Dan tanah liat yang dibiasakan memakannya, niscaya tidak diharamkan, kecuali dari segi kemelaratannya. Dan faedahnya perkataan kami, bahwa dia itu tidak haram, sedang sesungguhnya tidak dimakan, adalah kalau terjatuh sedikit daripadanya ke dalam sayur atau makanan yang cair, niscaya tidaklah jadi dengan demikian itu makanan tadi diharamkan. Adapun tumbuh-tumbuhan, maka tidaklah diharamkan daripadanya kecuali yang menghilangkan akal atau menghilangkan hidup atau kesehatan. Yang menghilangkan akal ialah ganja, amardel yang memabukkan. Dan yang menghilangkan hidup ialah racun-racun. Dan yang menghilangkan kesehatan ialah obat-obatan pada bukan waktunya. Dan adalah semua ini kembali kepada kemelaratan, selain dari hamar dan benda-benda yang memabukkan. Karena yang tidak memabukkan dari benda-benda yang memabukkan itu juga haram serta sedikitnya, lantaran bendanya dan sifatnya, yaitu kesangatan yang memainkan peranan. Adapun racun, apabila ia keluar dari adanya memberi kemelaratan, karena sedikitnya atau karena diramas dengan yang lain, maka tidak diharamkan. Adapun hewan, maka terbagi kepada yang dimakan dan kepada yang tidak dimakan. Dan penguraiannya adalah pada kitab makanan. Dan pandangan itu panjang tentang penguraiannya. Lebih-lebih tentang burung-burung yang ganjil, binatang darat dan laut. Dan yang halal memakannya, sesungguhnya halalnya itu adalah apabila disembelihkan menurut penyembelihan agama, di mana dijaga padanya syarat-syarat yang menyembelih, perkakas dan tempat penyembelihan. Dan semua itu tersebut pada kitab perburuan dan penyembelihan. Dan yang tidak disembelih menurut penyembelihan agama atau binatang itu mati, maka itu haram. Dan tidak dihalalkan, kecuali 2 bangkai ikan dan belalang. Dan yang searti dengan keduanya, ialah apa yang berubah dari makanan, seperti ulat buah jambu, tufah, cuka dan susu keras. Karena menjaga daripadanya adalah tidak mungkin. Adapun apabila ulat buah jambu dan sebagainya tadi diasingkan dan dimakan, maka dalam hal ini hukumnya adalah seperti hukum lalat, lipas dan kala. Dan tiap-tiap yang tidak mempunyai darah yang mengalir, tidaklah sebab pada mengharamkannya, kecuali oleh kejijikan. Kalau tidak ada kejijikan, niscaya adalah tidak dimahruhkan. Kalau diperoleh orang yang tidak jijik kepada yang tersebut tadi, niscaya janganlah menoleh kepada kepribadiannya yang khusus. Karena yang tersebut itu dapat dihubungkan dengan yang keji-keji lantaran umumnya kejijikan itu. Maka dimakruhkanlah memakannya. Sebagaimana kalau dikumpulkannya air hingus dan diminumnya, niscaya makruhlah yang demikian itu. Dan tidaklah kemakruhannya itu karena kenajisannya, sebab yang solih. Binatang-binatang itu tidaklah bernajis dengan matinya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dengan membenamkan lalat ke dalam makanan, apabila ia jatuh ke dalamnya. Kadang-kadang makanan itu panas dan adalah itu yang menjadi sebab kematiannya. Dan kalau jatuhlah semut atau lalat ke dalam periuk, niscaya tidaklah wajib menuangkannya. Karena yang menjijikkan ialah tubuhnya, apabila masih ada tubuhnya itu. Dan tidaklah tubuh itu bernajis, sehingga diharamkan disebabkan najis. Dan ini menunjukkan bahwa pengharamannya adalah karena kejijikan. Dan karena itulah kami mengatakan, jikalau jatuhlah satu bagian dari anak Adam yang telah meninggal ke dalam kuali, walaupun hanya seberat danik 1/6 dirham, niscaya haramlah semuanya.
bukan karena najisnya. Karena menurut yang sahih bahwa anak Adam itu tidaklah menjadi najis dengan kematiannya, tetapi karena memakannya itu diharamkan lantaran penghormatan, tidak karena kejijikan. Adapun hewan yang dimakan apabila disembelih menurut syarat-syarat agama, maka tidaklah halal segala bagian-bagiannya, tetapi diharamkan daripadanya darah dan taid dan semua yang dihukum dengan kenajisannya. Bahkan memegang najis itu adalah haram mutlak, tetapi tidaklah pada benda-benda itu sesuatu yang diharamkan dan najis, kecuali dari hewan-hewan. Adapun dari tumbuh-tumbuhan, maka yang memabukkan saja, tidak apa yang menghilangkan akal dan tidak memabukkan, seperti ganja. Karena kenajisan yang memabukkan adalah menebalkan pencegahan daripadanya, karena adanya pada tempat sangkaan penghiasan. Manakala terjatuhlah setitik dari najis atau sebahagian dari najis baku ke dalam sayur atau makanan atau minyak, niscaya haramlah memakan semuanya, dan tidak diharamkan mengambil manfaat daripadanya. Untuk bukan makan, maka bolehlah memasang lampu dengan minyak najis, dan demikian pula mencat kapal hewan-hewan del. Maka inilah kumpulan dari apa yang diharamkan, karena sesuatu sifat pada zat benda itu. Bahagian kedua, yang diharamkan karena kecederaan dari segi penetapan tangan, kekuasaan padanya. Pada bahagian kedua ini, meluaslah pemandangan. Maka kami katakan, memperoleh harta itu, ada kalanya dengan usaha si pemilik atau dengan tidak usahanya. Yang tidak dengan usahanya, seperti pusaka, dan yang dengan usahanya ada kalanya tidak dari seseorang pemilik, seperti memperoleh barang tambang atau ada dari seseorang pemilik. Dan yang diperoleh dari seseorang pemilik ada kalanya diambil secara paksaan atau secara sukarela. Dan yang diambil secara paksaan ada kalanya karena gugur kepemeliharaan hak si pemilik, seperti harta-harta rampasan peperangan, atau karena berhak untuk diambil, seperti zakat dari orang-orang yang tak mau membayar zakat dan perbelanjaan yang wajib dilunaskan. Dan yang diambil dengan sukarela, ada kalanya diambil dengan pergantian. Iwadil sama dengan penukaran dengan pembayaran harga, seperti penjualan emas kawin dan upah. Dan ada kalanya diambil tanpa iwadil, seperti hibah dan wasiat. Maka hasillah dari pembawaan keterangan tersebut 6 bahagian. Pertama, yang diperoleh dari tanpa pemilik, seperti memperoleh barang tambang, menghidupkan tanah mati, mengerjakan tanah yang belum berpunya, berburu, memotong kayu di hutan, mengambil air dari sungai dan menyabit rumput. Maka ini semuanya halal, dengan syarat tidak adalah yang diambil itu tertentu dengan kepentingan bagi orang banyak. Maka apabila terlepas dari ketentuan-ketentuan itu, niscaya barang-barang tersebut di atas menjadi milik pengambilnya. Dan uraian yang demikian itu adalah pada kitab menghidupkan tanah mati, tanah tak berpemilik. Kedua, yang diambil dengan paksaan dari orang yang tidak dihormati lagi hak miliknya, yaitu pembayaran, perampasan dan harta-harta lainnya dari orang-orang kafir dan orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Yang demikian itu adalah halal bagi kaum muslimin apabila mereka mengeluarkan daripadanya 1/5 dan membagikannya di antara orang-orang yang berhak secara adil. Dan tidaklah mereka mengambil harta tersebut dari orang kafir yang harus dihormati haknya, dijamin keamanannya, dan telah mempunyai ikatan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dan penguraian syarat-syarat ini adalah dalam kitab perjalanan dari kitab pengambilan harta, perampasan dan kitab pajak.